Nah, tapi waktu itu ketika lulus kuliah ya, eh, ketika kan kemudian harus ya mencari pekerjaan. Nah, itu Ya, apakah memang sudah ada preferensi, oh saya harus sesuai kimia atau saya nggak mau lah yang bilang kimia, atau sebenarnya berpikir mau yang sudah saya coba saja semua, mana yang dapat itulah rezeki saya. Kira-kira gimana waktu itu? nah Nah, ini ini saya menarik nih buat ini juga, buat artinya memberikan insight bagi para mahasiswa nih. ya karena ini kan konteksnya long story short ya, Nah, jadi ya saya buat sesingkat mungkin tapi juga ya ada nggak menghilangkan highlightnya. ya nggak menghilangkan inti ceritanya lah. Jadi memang ketika setelah lulus itu kan di bulan September ya kalau nggak salah 2013 ya. Hmm. Sekitar September atau Agustus 2013 itu kan mulai memang oke, cari pekerjaan, coba melamar pekerjaan kemana-mana. Memang beberapa perusahaan saya apply, ya nggak usah disebutkan, ada beberapa perusahaan yang memang kebetulan masih inline lah dengan kimia gitu ya, di sektor perminyakan, pertambangan, dan mungkin juga dari produk-produk FMCG gitu-gitu ya. Dan produk-produk kesehatan ya kodarullah saat itu nggak ada yang nyangkut gitu. Ada. Atau ada yang nyangkut misalnya ya mentok di interview kedua gitu, atau di misalnya dari 4 proses rekrutmen ya sampai di rekrutmen kedua tuh sudah nggak dipilih lagi lah gitu, udah nggak lolos seleksi lah gitu ya. Nah, kenapa muncul ide Garuda? Nah, itu awalnya nggak ada sama sekali gitu. Cuma kebetulan ini shout out juga ya buat Profesor Yoki Yulizar ya dari Universitas Indonesia, dan juga Pembimbing ya, Dr. Ani pembimbing Hoyat, skripsi ya. pembimbing skripsi ya. Sama, Sebenarnya pembimbing skripsi kita sama. Nah, ya, sebenarnya ada dua ya, Ibu Tresya Utari dan Bapak Yoki Yulizar. Tapi, nah untuk cerita tentang Garuda ini dulu lah gitu. Tentang ya, cerita Garuda ini, ya. sebenarnya munculnya dari Prof Yoki dan ada Ibu Ani juga, Ani Hairani itu. Ya Mentor singkat lah waktu cerita, itu, mentor ya. singkat ceritanya setelah lulus kita diajak jalan keluar gitu, ke Hong Kong ya waktu itu ya. Dan itu memang ya pertama kali ya, experience yang paling pertama ke luar negeri, naik pesawat dan nggak tahu apa-apa gitu. Ini pun dunia baru buat saya waktu itu gitu. Saya nggak pernah naik pesawat, saya nggak pernah keluar kota selain naik kereta api kan gitu ya. Jadi wah ini dunia baru dan saya kagum gitu ketika kebetulan waktu itu naik Garuda gitu. Melihat dunia luar, dan naik Garuda. Oke. Saya kagumnya gini, karena ya tetap ya manusia itu kan ada sisi idealismenya ya. Sisi idealisme saya waktu itu adalah, oh keren nih kayaknya kerja di perusahaan yang membawa nama negara gue gitu, nama negeri gue sendiri gitu, keren nih kayaknya. Dan itu muncul langsung di otak sendiri, dalam hati, oh ini kayaknya gue harus kerja di sini gitu. Jadi Tapi waktu itu belum tahu bahwa ada pendaftaran Garuda, ada rekrutmen ya. belum tahu sama sekali. Cuma artinya desire dalam hati aja bahwa kalau ada kesempatan saya mau nih kerja di Garuda gitu ya. Betul, iya. Itu hanya idealisme dalam hati yang tiba-tiba muncul karena ya hidup kita harus berarti dong gitu ya. Dan ya kayaknya salah satu yang membuat hidup kita berarti itu kalau kita bisa berkontribusi untuk negeri kita sendiri gitu. Ya salah satu caranya yang saya rasakan itu adalah ini ya. Garuda itu national flag carrier yang membawa nama Indonesia keluar, yang membawa brand Indonesia keluar juga atau domestik juga. Dan itu yang kita jaga gitu. Kayaknya kalau bisa ngambil bagian di dalam perusahaan itu, itu sesuatu yang keren lah gitu. Dan kemudian waktu itu setelah itu tidak lama kemudian ada bukaan ya. Iya, nggak lama
setelah pulang dari traveling itu ya, di UI kalau nggak salah waktu itu uh, ada job expo ya atau karir expo ya kalau nggak salah nama eventnya gitu. Jadi ada karir yang di Balairung bukan? Betul yang di Balairung Balairung ya. Jadi ada karir expo dan kebetulan di situ ada booth-nya Garuda gitu. Ya itulah awal ceritanya. Ya saya tanya-tanya dengan pegawai yang standby di situ apa yang dibutuhkan, terus menerima untuk bidang apa. Kebetulan waktu itu mereka buka untuk any major gitu ya. Jadi nggak spesifik untuk jurusan apa gitu ya. Dan untuk jobnya pun masih umum gitu, manajemen trainee yang general, ya, MT ya. MT yang masih general, belum spesifik apakah itu untuk sales, apakah untuk accounting, apakah untuk engineering. Jadi dalam hati ya berpikir oke, kalau memang ini general berarti masih ada kesempatan untuk tadinya berpikir mau ke engineering gitu, karena setidaknya kalau engineering itu kan disiplin ilmunya mungkin masih ya ada kaitannya lah dengan kimia dan sains gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh banget gitu ya. Nah itu pikirannya waktu itu. Jadi oke, apply, ikutin proses rekrutmennya. Ya singkat cerita, alhamdulillah masuk ke Garuda gitu. Ya, jadi apa namanya yang awalnya hanya diawali dengan perkataan dalam hati, ternyata alhamdulillah diijabah gitu ya. Iya, jadi bilang. Dan apa namanya, dan memang jalan hidup orang nggak ada yang tahu ya. Tapi bagaimanapun kita harus siap untuk semua kemungkinan dan semua kesempatan ya. Ya, betul. Memang kita nggak pernah tahu, tapi kita bisa memilih untuk diri kita sendiri. Itu sih yang penting. Jadi buat saya ya, buat saya pribadi, saya menganggap hidup ini adalah semuanya itu series of endless decision making gitu ya. Jadi hidup ini sebenarnya ya antara dua pilihan aja, antara kita mau ngapain A atau mau B gitu. Antara saya mau diundang dokter GP untuk interview ini atau enggak gitu kan gitu ya. Atau rebahan aja ya. Atau rebahan aja gitu. Atau mager aja gitu kan ya. Ya itu makanya I feel this life. Jadi saya yang menggambarkan hidup ini tuh sebenarnya ya proses decision making yang enggak berhenti gitu. Unless kita tidur atau mati lah gitu ya. Jadi itu aja. Jadi kita memang nggak pernah tahu jalan hidup kita, tapi kita bisa memilih kemana arahnya gitu. Iya. Jadi hidup adalah series of endless decision making ya. Iya, itu ya. Dan decision making itulah yang kemudian menentukan akhirnya posisi kita ada di mana. Betul, betul. Dan kita harus menikmati itu dan jangan pernah menyesali gitu ya. Belajar dari kesalahan harus, tapi nggak boleh menyesali itu karena ya it's your life gitu. Buat apa disesalin kan gitu. Itu menurut saya sih. Dan tapi kita juga harus istilahnya berusaha berikhtiar. Iya. Karena kalau misalkan kan itu ketemunya di Job Expo ya. Iya. Di Balairung. Balairung UI. Tapi kalau misalkan waktu itu gue males ke Job Expo, ya udah cari-cari aja pekerjaan lowongan di internet gitu yang bisa di rumah tinggal ketik-ketik surfing di internet dapat, ya udahlah ngapain males panas-panas ke Balairung. Tapi kan artinya karena kita berikhtiar seperti itu, walaupun cuma ya istilahnya gampang lah cuma ke UI, ke Balairung, tapi akhirnya dari situ kan decision making yang kecil itu akhirnya membawa ke posisi yang sekarang ya. Betul. Itu mirip ini ya, novel Goosebumps. Ingat nggak? Novel Goosebumps itu kan ini kan, maksudnya kita seolah-olah di dalam ceritanya, kemudian kalau kita mau pilih pintu kiri buka halaman ini, kalau mau pintu kanan buka halaman ini, ya kan? Iya betul. Kalau benar nanti kita menang di akhirnya, maksudnya bisa lolos dari si setannya. Tapi kan kalau salah bisa aja mati kan, maksudnya dalam cerita itu. Tapi kan kalau dalam buku itu kan kalau salah kita tinggal balik lagi aja, cari lagi yang ini. Nah, tapi kan kalau di hidup kan tidak bisa kan, one shot ya. Semuanya one shot kan.
itulah kenapa kita harus memilih pilihan yang memang bukan hanya terbaik sih, tapi memang yang siap kita jalanin dan siap kita tekunin dengan sepenuhnya gitu ya. Karena ya this is not a game gitu. Hidup itu nggak bisa kita reset gitu. Kalau kita kalau kita main PS atau main game Nggak ya bisa. konsol. Nggak bisa respon ya. Oke, Ya gitu sekarang ya. ini saya mau nanya ini nih, apa namanya? Ketika sudah akhirnya masuk diterima di Garuda, itu kan menjadi suatu dunia yang baru dengan pengetahuan yang baru, benar ya? Tapi kan sekarang branch manager dari tahun berapa? 2018 kalau nggak salah ya waktu itu. 2017. 2017 kan? Iya. Masuk Garuda itu kan 2014. Bener ya? Berarti betul. kan dalam waktu 3 tahun itu sudah jadi branch manager. Iya. Bener ya? Yang dari awalnya pengetahuannya bisa kita bilang nol lah tentang apa marketing, sales, segala macam, manajemen. Kan kita ya kita nggak dapat pendidikan formal tentang itu kan sebenarnya di kimia. Iya. Nah tapi kemudian apa yang membuat karirnya kok kalau kita yang dari luar lihat tuh mulus gitu. Orang bukan orang sales, orang marketing, orang kimia, tapi kemudian ikut ke Garuda 3 tahun jadi branch manager. Itu gimana ceritanya bisa kayak gitu? Mungkin kalau untuk secara singkat ya, untuk menyimpulkan secara singkat, pertama yang pasti adalah belajar dan jangan berhenti belajar gitu. Pokoknya apapun yang ingin kita tuju, apapun yang ingin kita raih, ya belajar gitu. Kita nggak bisa dong mau bisa nyetir mobil tapi nggak pernah belajar untuk nyetir mobil, kan nggak mungkin juga gitu ya. Seperti itu. Ya sama gitu ya. Ketika masuk suatu perusahaan dan kita komit ingin bekerja di perusahaan itu, ya komitmen itu yang diperlukan gitu. Bahwa kita ingin belajar, ingin menekuni, dan ingin be responsible, ingin memiliki tanggung jawab yang tinggi gitu atas job desk yang diberikan, atas kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, yang pasti ya ikuti rules and regulations yang ditentukan di perusahaan itu gitu. Ya simpel sih, kalau saat ini kan BUMN itu sangat menyuarakan, dan mungkin nggak cuma BUMN lah, tapi secara spesifik BUMN itu kan menyuarakan GCG ya, Good Corporate Governance gitu ya. GCG. Ya. GCG itu dan SOP-nya pelajari semua prosedurnya, dan ya sebenarnya nggak usah dimention juga sih ya, tapi ya jangan korupsi lah gitu. Itu sebenarnya not to mention lah ya, ngapain sih gitu ya. Kita kan udah tahu what is good and what is bad gitu ya. Kalau udah tahu yang baik dan yang buruk, ya jangan ambil yang buruk ya gitu ya. Intinya sih kalau buat saya dua hal itu cukup menyimpulkan semuanya. Jadi keep learning, keep doing the best gitu ya. Pokoknya tetap belajar, tetap mau cari tahu, tetap jangan merasa puas tentang pengetahuan yang sudah kita punya. Dan yang kedua, ikuti rules of and regulation yang berlaku gitu ya. Ya isi dua itu intinya. Iya. Walaupun kita tidak, artinya belum punya dasar tentang pengetahuan sales, marketing segala macam, tapi dengan kemauan kita belajar itu kita bisa ikut ngejar ya. Kita bisa ngejar. Asalkan tadi kerja keras, harus belajar. Sebenarnya simpel aja, semuanya kan sebenarnya simpel, nggak ada tips, trik dan khusus sebenarnya ya. Tips trik yang khusus itu nggak ada kan? Nggak ada, karena saya juga berpendapat gini, sebenarnya orang itu kalau dibilang orang itu bijaksana, nggak ada orang yang 100% bijaksana gitu. Orang itu bijaksana ketika dia belajar untuk melakukan kebijaksanaan gitu. Selama dia belajar untuk melakukan itu, ya dia bijaksana. Tapi kalau dia udah berhenti belajar melakukan itu, ya udah nggak lagi gitu. Sebenarnya triknya itu sih. Jadi tetap belajar dari kesalahan, jangan berhenti. Ya tekuni apa yang kita pilih, jangan menyesal, terus melihat ke depan, tapi juga belajar dari kesalahan di masa lalu. Wah, bagus tuh. Jadi
apa namanya, kayak bawa mobil kan lihatnya ke depan, tapi jangan lupa lihat sen juga ke belakang, lihat spion juga ke belakang. Kalau enggak Betul, nabrak betul. gitu. Betul ya. Jadi tetap harus menata ke depan sambil tetap belajar dari yang di belakang. Keren. Iya. Nah, kemudian ini apa namanya? Apa kemudian pengalaman-pengalaman di kimia ataupun mungkin pengetahuan yang didapat selama berkuliah di kimia yang akhirnya berguna sekarang di pekerjaan sekarang? Kalau spesifik di airline itu mungkin yang berkaitan dengan kargo sih ya, secara spesifik Hmm, itu hmm. sebenarnya Oh karena iya betul. karena kan kita juga sebenarnya ada produk juga untuk pengiriman kargo, dan itu juga kita mengenal yang atau mungkin nggak berkaitan dengan kargo tapi dengan penumpang yang membawa bagasi tertentu gitu ya. Jadi ada yang dikategorikan sebagai dangerous goods gitu ya, atau barang berbahaya. Itu yang secara langsung sih memang terasa manfaatnya gitu. Kalau dulu kita belajar KBB ya, kimia bahan berbahaya ya. Oh iya betul Nah, betul. Pak itu Rizwi, Pak Rizwi. ya memang itu yang diberlakukan di airline juga seperti itu. Jadi untuk yang mengatur secara spesifik, oh ini loh yang masuk kategori dangerous goods, ini yang harus diperlakukan dengan ya packaging tertentu gitu ya. Atau beberapa tujuan kota tertentu belum bisa menerima dangerous goods, ya itu sangat-sangat ini sih bermanfaat gitu. Dan itu keuntungan dibandingkan dengan orang-orang lain yang mungkin tidak berkuliah di kimia ya. Iya. Salah satu apa advantage lah. Iya betul betul. Nah, apa namanya kemudian gini, Pak Azhar ini for your information, seingat saya ya kalau dikoreksi kalau saya nggak pernah ngulang mata kuliah, bener ya? Semuanya lulus, ya dong. Kayaknya kayaknya pernah ya, kayaknya pernah. Emang iya ya Azhar. Kimia, kayaknya pernah deh kimia organik, tapi ya Ya saya tapi juga lupa sih. dikit lah. Satu Ya sih, satu, pokoknya satu. ya dan apa namanya IP-nya juga di atas 3 ya. IP-nya di atas 3 ya. Iya, masih di atas. IP-nya di atas 3. Dan Pak Azhar nih waktu itu organisasi nggak ngambil ya? Nggak ikut organisasi kan? Himpunan nggak ikut kan? Iya, tapi itu Kepanitiaan paling ya. ya Kepanitiaan ikut nggak? Oh kita kepanitiaan. dulu ngurus ISO training ya? ISO training pernah, dan yang acara internal juga waktu itu kan yang KI ya, Iya, kunjungan iya. industri ya, Oh kunjungan istri. Tapi itu kan kepanitiaan ya, panitiaan. bukan organisasi kayak himpunan, BEM dan lain-lain ya. Ya, bukan. Nah, tapi kan sekarang artinya kemudian memimpin suatu organisasi, jadi pemimpin bahkan di kantor cabangnya kan. Nah Ya, itu bagaimana pendapat Pak Azhar terkait dengan pengalaman organisasi di kuliah dan hubungannya kemudian dengan pekerjaan di dunia nyata? ya. Ini salah satu bentuk nyata apa yang buat saya pribadi belajar dari kesalahan masa lalu gitu. Jadi ya memang saya mengakui, dan saya nggak malu mengakui itu adalah sebuah kesalahan yang mungkin cukup besar juga. Kenapa dulu tidak mengambil jalan untuk ikut organisasi yang formal dan resmi di kampus gitu ya, Ya, di universitas gitu. Karena itu luar biasa, manfaatnya luar biasa untuk teman-teman yang sekarang masih menjalani kehidupan mahasiswa, masih punya kesempatan untuk berorganisasi. Ambil kesempatan sebaik-baiknya, karena itu adalah miniatur kehidupan kita ketika kita nanti sudah lulus dari kuliah. Ya sebenarnya sih kalau mau digambarkan, kita ini kan hidup bernegara juga sebenarnya sudah berorganisasi ya gitu ya, walaupun ya, secara nggak langsung kita adalah rakyat yang memang itu adalah anggota dari sebuah organisasi yang bernama negara gitu. Jadi kalau kita udah belajar berorganisasi, udah tahu seluk-beluk organisasi seperti apa selama di kuliah, apalagi kalau memang kita bisa menjadi leader dalam organisasi itu, itu dampaknya sangat luar biasa, dan kita juga bisa memanage diri kita dengan baik, bisa memanage organisasi kita dengan baik, apalagi dalam dunia kerja gitu. Jika kita dipercaya pada suatu posisi yang strategis dalam perusahaan, itu akan sangat terlihat dampak yang luar biasa kalau kita pernah ikut organisasi. Jadi
memang sih saya waktu itu nggak pernah ikut organisasi yang formal, tapi sedikit dari kepanitiaan itu juga sedikit menggambarkan walaupun tidak maksimal gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mahasiswa ITB saat ini yang mengikuti kuliah ini pesan-pesan pribadi saya sih. Jadi kalau memang ada kesempatan berorganisasi, ambil itu, apalagi kalau Ambillah kesempatan itu ya. apalagi kalau teman-teman punya jiwa menjadi leader gitu. Jangan takut jadi leader, karena jadi leader itu pasti kita banyak salahnya gitu. Dan orang yang banyak salahnya itu paling banyak belajar biasanya gitu. Tapi juga jangan punya mindset ya kita salah tuh nggak apa-apa ya, jangan juga sih. itu mindset yang salah juga gitu. Intinya Tapi berorganisasi harus proporsional juga ya dengan harus proporsional. kuliah. Harus proporsional. Jadi balance ya, tetap harus punya skala prioritas yang jelas gitu ya. Ketika kita memang harus memfokuskan akademik, harus fokus ke akademik dulu. Tapi kalau memang harus fokus ke organisasi, ya fokus organisasinya jangan sampai memecah yang akademik tadi. Gitu. Oke, karena mahasiswa tetap tanggung jawab utamanya adalah kuliah. Iya betul. Kalau itu sebenarnya sih menggambarkan mudahnya sih begini ya mungkin Dr. Denfix ya. Jadi kalau menggambarkan gampangnya kan gini, biasanya tuh ada pertanyaan atau pilihan jebakan gitu ya. Contohnya kan kayak kita kalau ditanya sebenarnya lebih baik mana sih mahasiswa yang berprestasi akademik tapi socially awkward gitu ya, atau tidak pernah ikut organisasi, atau orang yang socially intellect, dia pintar berorganisasi tapi akademiknya biasa-biasa atau drop gitu. Ya itu bukan pilihan sebenarnya. Kalau untuk motivasi diri kita pribadi ya harusnya dua-duanya gitu. Kita berprestasi. Kalau bisa dua-duanya kenapa tidak kan? Iya, dan harus dua-duanya gitu. Nggak bisa memilih, itu bukan pilihan menurut saya gitu. Kita itu jadi manusia jangan memilih yang bisa kita lakukan dalam waktu bersamaan, kecuali kamu mau ke Dietos atau mau ke Margo jam 10, ya itu kan nggak bisa gitu kan. Itu kan nggak bisa dilakukan. ITB nggak tahu lagi Dietos Margo. Atau ITB apa? Jangan tidak bisa ke PVJ dan ke BIP dalam waktu yang bersamaan. Iya. Kalau itu kan nggak mungkin gitu ya. Anda mau ke PVJ atau mau ke BIP dalam waktu yang sama jam 10, itu kan nggak mungkin ya. Itu nggak bisa kita jadikan pilihan. Tapi kan kalau kita balik ke pertanyaan tadi, bisa nggak kita jadi mahasiswa berprestasi secara akademik dan juga berprestasi secara sosial, secara organisasi? Kan sangat bisa gitu ya, dan kita harus membangun mindset itu sangat bisa. Kita nggak bisa membatasi diri kita itu hanya udahlah gue mau biasa-biasa aja di organisasi, dan itu yang saya akui memang kesalahan saya waktu berkuliah dulu gitu, karena itu pelajaran di masa lalu lah. Karena sekarang alhamdulillahnya saya udah belajar. Jadi ketika ditanyain Anda mau sukses di perusahaan ini atau cuma jadi orang yang biasa-biasa aja gitu, atau Anda mau sukses di perusahaan ini sebagai karyawan yang berprestasi, atau Anda mau sukses sebagai yang biasa-biasa aja yang ikutin peraturan, nggak? Oh ya harus yang berprestasi dong gitu. Harus yang berprestasi. Betul gitu. Tapi ketika memang harus memilih, kita harus memilih berdasarkan skala prioritas ya. Iya. Karena dalam hidup pasti ada aja yang berbenturan seperti itu, dilema yang harus kita pilih dan berdasarkan skala prioritas saja ya, skala kepentingannya. Betul, itulah kembali lagi ke prinsip yang kita pegang tadi gitu ya. Okay. Nah, kita balik lagi nih ke tadi soal game. Nah, ini penting juga nih. Jadi waktu itu kan waktu itu kan sebenarnya kita banyak juga kemudian menggunakan waktu kita untuk main game ya. Nah, ini terdengar remeh-temeh, tapi sebenarnya cukup serius nih. Nah, apa yang bisa hal positif yang kita dapatkan dari hobi-hobi seperti itu?